Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon untuk tenang. Dilanjutkan, saudara-saudara jaksa penuntut umum. Izin melanjutkan majelis. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1561 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti berupa angka 1 sampai dengan angka 3 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Agus Nur Patria, Hendra Kurniawan, Irfan Widianto. Barang bukti. Saudara penuntut umum, tolong kita sidang dinyatakan diskors. Petugas keamanan, mohon kami bantuan untuk mengeluarkan para pendukung. Tolong dikeluarkan. Kepada para pengunjung, apabila tidak bisa tenang maka kami akan skor dan sidang akan kami tunda. Tolong dikeluarkan pada para mereka yang nggak bisa tenang. Baik, silakan dilanjutkan. Sidang skors kami cabut, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih majelis. Untuk daftar barang bukti selanjutnya kami mohon kepada majelis untuk dianggap dibacakan. Kami lanjut ke poin keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Rabu 18 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum. Demikian majelis. Baik, saudara terdakwa, saudara sudah mendengar, silahkan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silahkan.
Sudah siap? Silakan. Bagaimana terdakwa? Mau diserahkan penasihat hukum atau saudara akan menanggapi sendiri? Baik, silakan kepada saudara penasihat hukum untuk menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum. Terima kasih mulia. Atas tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang melukai rasa keadilan ini, maka kami tim penasihat hukum bersama terdakwa akan mengajukan nota pembelaan. Sebelumnya JPU mengajukan 2 minggu untuk tuntutan, dari kami tim penasihat hukum cukup 1 minggu majelis. Terima kasih. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa, maka kami akan memberikan kesempatan pada minggu yang akan datang pada hari Rabu dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari terdakwa maupun dari penasihat hukumnya. Pada terdakwa, saudara diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan ditutup. Oke, Baradae menangis usai dituntut 12 tahun penjara. Barada Richard Eliezer atau Baradae dituntut 12 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama Ferdy Sambo dan kawan-kawan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Atas tuntutan tersebut, Richard menangis dan dipeluk oleh pengacaranya. Richard Eliezer tegang saat mendengarkan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Sepanjang jalannya sidang membaca pembacaan tuntutan, Eliezer menunduk sambil menjalin jari jemarinya saat duduk di kursi terdakwa. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun, kata jaksa penuntut umum JPU membacakan amar tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 18 Januari 2023. Riuh pengunjung riung sidang menggema dan mengkritik tuntutan jaksa. Hakim sempat meminta pengunjung tetap tenang dan menskor sidang karena pengunjung ramai menyuraki jaksa. Kepada para pengunjung mohon tetap tenang, ujar hakim. Terpantau Baradae menangis di kursi terdakwa sambil mendengarkan tuntutan jaksa. Eliezer lalu diminta berkonsultasi dengan penasihat hukum. Setelah mendengar surat tuntutan tersebut, Eliezer langsung dipeluk oleh pengacaranya, Roni Telapesi. Eliezer tampak menangis sementara punggungnya ditepuk-tepuk oleh tim pengacaranya. Roni pun menyatakan akan mengajukan pledoi atas tuntutan yang dinilainya tidak adil itu. Atas tuntutan jaksa penuntut umum yang melukai rasa keadilan ini, maka kami tim penasihat hukum bersama terdakwa akan mengajukan nota pembelaan, kata pengacara dari Eliezer. Ya,
Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara di kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae selama 12 tahun penjara. Richard Eliezer dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut jaksa, pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dilakukan bersama-sama 4 terdakwa lainnya, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Maruf. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhannya yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 Januari 2023. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana terdakwa penjara selama 12 tahun, ujarnya. Dalam perkara ini Baradae dinilai jaksa terbukti dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana di dakwaan pasal 340 Kitab Undang-Undang KUHP. Pasal 340 berbunyi barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Atas tuntutan jaksa tersebut, kubu Baradae bakal menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang selanjutnya. Dalam kasus ini, Ferdi Sambo telah dituntut pidana penjara seumur hidup, sementara Kuat Maruf dan Bribka RR dituntut penjara masing-masing selama 8 tahun. Untuk Putri Chandrawati, jaksa juga menuntut 8 tahun penjara. Keempat terdakwa tersebut menyatakan jaksa terbukti telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Peristiwa pembunuhan tersebut dalam dakwaan disebutkan terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang pada 7 Juli 2022. Ferdi Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. LPSK harap jaksa ringankan tuntutan Baradae karena status justice kolaborator pada 16 Januari 2023. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Hasto Atmo Surojo, berharap jaksa meringankan tuntutan terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Richard Eliezer atau Baradae. Bukan tanpa sebab, Hasto mengingatkan status justice kolaborator yang diberikan LPSK kepada Baradae seharusnya membuatnya mendapatkan perlakuan khusus. Tetapi rupanya dia mendapatkan hukuman lebih berat daripada Kuat Maruf dan juga Putri Chandrawati, Ricky Rizal. Ternyata dia dituntut hukuman 12 tahun penjara. Kami berharap begitu diringankan, jadi sejak kami memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada Baradae sebagai JC, kita kemudian melakukan upaya untuk bisa memenuhi 3 yang menjadi hak JC, yakni pengamanan, perlindungan, pengawalan. Itu dilakukan oleh LPSK dan itu kita laksanakan sampai sekarang, kata Hasto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 16 Januari 2023. Terkait perlakuan khusus, Hasto juga menjabarkan alasannya bahwa hal itu harus diberikan kepada Baradae selaku justice kolaborator. Perlakuan khusus itu, kata Hasto, harus diberikan oleh para aparat penegak hukum, misalnya memisahkan berkas perkara dengan pelaku lain. Ini kan sudah dilakukan, tempat penahanannya dipisahkan. Nah, itu sudah diberikan, ujar Hasto. Selain itu, Hasto juga menyinggung
perlunya reward atau penghargaan kepada Baradae karena status justice kolaborator tersebut. Adapun pihak yang wajib memberikan menurut Hasto adalah hakim. Dalam hal ini kita sudah berkoordinasi baik dengan kejaksaan maupun pengadilan agar hak-hak Baradae sebagai JC ini bisa direalisasikan, ujar Hasto. Sebagai informasi, persidangan terhadap 5 terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J segera memasuki tahapan pembacaan tuntutan dan sudah dilakukan pada hari ini. Kelima terdakwa yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Baradae, Riki Rizal Wibowo, Bribka RR, dan Kuat Maruf bakal menjalani sidang dan sudah dilakukan pada hari ini. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampaikan harapan Anda, tanggapi di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.